Halo semuanya, kali ini gue mau ngasih informasi rahasia dari storytelling dan trik manipulasi audiens di sosial media. Gue mau cerita sedikit nih mengenai kenapa gue mau membahas topik ini. Alasannya ya simple gitu, sederhana gitu. Yaitu gue nggak bisa storytelling. That's it. Ya, gue baru menyadari kekurangan ini ketika teman-teman gue suka bingung kalau gue bercerita atau membahas suatu tema atau topik. Mungkin mereka tidak peduli dengan cerita gua, atau mungkin guanya aja yang nggak bisa menyampaikan cerita itu dengan baik. Dan mungkin juga bahasa yang sulit dipahami oleh mereka. Dari sinilah gue mulai mencari tahu bagaimana cara menyampaikan informasi dengan benar dan mempelajari tentang storytelling. Di video kali ini gue akan menceritakan kenapa storytelling itu penting, terus tahapan dan struktur storytelling itu apa aja, dan tentu cara memanipulasi audiens. Oke, langsung saja kita ke chapter pertama. Kenapa storytelling itu penting? Ya, di era sekarang, yaitu era banjirnya informasi dan sosial media, membuat skill informasi dan komunikasi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dengan storytelling, kita bisa menyampaikan informasi di media sosial dengan mudah. Kenapa mudah? Ya, karena sejak kecil atau mungkin sejak zaman dahulu kala, informasi itu disampaikan dan diwariskan dengan bercerita. Misalnya, cerita Nabi Nuh alaihissalam, legenda Sakuryang, cerita si kancil anak nakal, cerita perang dunia shinobi, ya perang 1 dan 2, dan lain sebagainya. Jadi gak heran ya kalau kita menyampaikan informasi dengan cara bercerita akan mudah dimengerti dan dipahami oleh semua orang. Dengan kita bisa bercerita, itu akan membuka banyak sekali pintu peluang di dunia ini. Coba bayangin, di dunia ini semua orang tidak bisa bercerita. Informasi akan terkunci, dan mungkin ilmu sejarah itu kagak ada. Banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan skill storytelling ini. Salah satunya adalah content creator. Coba kalian sebutin, pekerjaan apa yang tidak membutuhkan skill storytelling ini? Coba di kolom komentar ya. Karena gua sendiri ngerasa nih, hampir semua pekerjaan pasti ada skill komunikasi ini. Itu dia alasan kenapa storytelling itu penting. Ketika kita sudah tahu nih storytelling ini sangat penting, terus bagaimana caranya kita mempelajari dan mempraktekkan skill ini dengan benar? Oke, kita masuk ke chapter kedua. Tahapan dan struktur storytelling. Nah, cara mempelajari skill storytelling itu sebenarnya mudah. Kalau kalian tahu, setiap manusia itu pasti suka bercerita atau setidaknya mendengarkan cerita orang lain. Itu sudah menjadi DNA bawaan atau skill yang sudah tertanam di setiap manusia. Masalahnya tidak semua orang dapat bercerita dengan benar, seperti pengalaman gue sebelumnya. Storytelling itu bukan hanya asal bercerita, tapi itu adalah seni menyampaikan informasi. Ada tahapan dan strukturnya. Tahapan untuk bisa berstorytelling dengan baik itu yaitu yang pertama, harus menjadi pendengar dan pembaca yang baik. Kenapa demikian? Karena dengan kita mendengarkan informasi dan membaca informasi, maka otak kita akan terlatih untuk memahami dan membuka wawasan kita tentang informasi tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan informasi tersebut, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu perbanyaklah menulis. Menulis ini bisa menulis apa aja ya, bisa informasi, cerita, berita, atau diari kita sendiri, catatan pribadi sendiri, dan lain sebagainya. Dengan kita banyak menulis, maka akan melatih otak kita untuk mengingat segala informasi yang telah kita dapatkan. Serta juga akan menambah kosakata-kosakata penting atau kosakata yang lebih fleksibel gitu. Supaya omongan kita tersampaikan dan mudah dicerna oleh audiens, yaitu dengan cara memilih kosakata atau diksi-diksi kata yang sederhana. Pemilihan diksi dan mencari sesuatu hal diksi yang tadinya ribet menjadi lebih sederhana itu adalah kunci gimana caranya kita menyampaikan sebuah informasi itu mudah dicerna oleh orang awam dan masyarakat luas gitu. Coba kalian pikir, antara mendengar atau menulis, mana metode yang gampang diingat oleh kalian? Menurut gua sih menulis adalah metode yang paling mudah ya untuk mengingat sesuatu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, setelah kita sudah terbiasa menulis, maka kita masuk ke tahap yang ketiga. Yaitu
menyampaikan informasi ke publik. Tahap ketiga ini adalah tahap yang tersulit dan harus praktek langsung. Banyak metode untuk melatih berbicara atau bercerita ke publik. Di kasus ini gue juga sedang melatih tahap ketiga ini, yaitu ya pertama gue masih baca teks dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Ini sambil nge-record sambil baca teks itu nggak apa-apa. Tapi nanti akan next time-nya, next next levelnya itu kita akan belajar caranya. Dari poin-poin itu kita bisa mengembangkan, mengimprovisasi sebuah cerita, dan naik lagi nanti kita akan bercerita tanpa menggunakan teks dari pengalaman kita dengan skill atau knowledge atau ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sedangkan struktur storytelling, basicnya itu ada tiga, yaitu satu pembukaan, dua isi, dan ketiga penutup. Tapi supaya lebih menarik dari struktur tadi, harus kita modifikasi sedikit nih. Yang pertama, di bagian pembuka itu ada hook, latar belakang, kilas poin, atau kalau di rumusan itu ada namanya rumusan masalah gitu. Dan yang keempat itu adalah harus ada hook lagi, ya supaya audiens itu terpacu rasa penasarannya. Dan yang ketiga adalah isi. Nah, di bagian isi ini kalau gue sendiri membagi menjadi segmen-segmen. Kalau di video gue itu tuh sebagai chapter-chapter supaya rapi aja gitu penyusunannya dari awal sampai akhir apa aja yang dibahas gitu. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini kita memasukkan namanya kesimpulan, pendapat kita pribadi, dan CTA. Nah, CTA-nya call to action supaya audiens kita itu melakukan apa yang kita mau gitu. Misalkan kalau di video YouTube adalah ya subscribe, komentar, share, atau ya you know lah gimana caranya untuk menarik audiens itu supaya mengikuti apa yang kita mau. Yaudah, jangan lupa subscribe ya. Oke, tahapan dan struktur storytelling secara basic sudah gue jelasin kan. Sekarang kita masuk ke bagian cara memanipulasi audiens kita. Bagaimana caranya? Kita masuk ke chapter ketiga. Manipulasi audiens. Banyak cara memanipulasi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita. Ini termasuk ke dalam ilmu psikologi manusia. Storytelling juga bisa dikawinkan dengan ilmu manipulasi ini. Mungkin caranya aja yang sedikit berbeda dan dimodifikasi. Ada 3 trik penting sih dalam ilmu manipulasi ini di dalam storytelling. Yang pertama adalah penggiringan opini, yaitu di sini tugas kita adalah menyiapkan pikiran mereka, atau lebih tepatnya ya kita arahkan audiensnya untuk berpikir apa yang kita mau. Biasanya sering dipakai di awal cerita, ya contohnya kayak gini nih. Dulu banyak orang yang gagal investasi karena nunda. Mereka ragu-ragu, akhirnya menyesal. Nah, kalau lu nggak mau nyesel, nah dari kalimat itu tuh udah ketahuan tuh, dia mau apa namanya, menggiring opini orang supaya kalau kita menunda nanti akan menyesal, dan akhirnya di belakang kalimatnya itu ada CTA untuk mengajak orang untuk melakukan tindakan gitu. Yang kedua adalah framing. Nah, kalau kita sudah mengarahkan pikiran audiens kita, tugas selanjutnya adalah kita memframing pikiran audiens kita atau membatasi pikirannya agar tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Contohnya kayak gini. Kalau lu nggak mau ngambil peluang ini, lu bukan cuma rugi waktu, tapi juga bisa kehilangan kesempatan yang nggak akan datang lagi. Nah, kalimat yang tadi, kalau lu nggak ngambil peluang, nah itu adalah sebuah kalimat pembatasan supaya audiens itu tidak keluar dari apa yang kita arahkan sebelumnya gitu. Dan kita kalau udah memframing kayak gitu, sudah kita batasin dulu audiens supaya pikirannya nggak kemana-mana, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu emotion trigger. Nah, emotion trigger ini adalah kita memainkan rasa takut, harapan, dan rasa bersalah. Contohnya kayak gini, bayangin kalau 5 tahun lagi lu masih stuck di posisi ini, ya cuma karena lu nggak mau mulai hari ini aja gitu. Harusnya lu ngikutin kata-kata gue supaya ya lu nggak stuck gitu di posisi ini. Nah itu kalimat itu adalah kalimat yang memberikan ketakutan. Kalau kalian lihat, teknik ini sering digunakan oleh para content creator seperti Timothy Ronald. Nah dia sering tuh menggunakan teknik emotion trigger ini nih. Kesimpulan dari semua pembahasan tadi adalah storytelling itu penting dan kita semua harus bisa menguasai storytelling karena dunia ini tercipta dan berkembang dengan cerita. Jadi ya itu aja yang bisa gue bagikan kepada kalian. Kalau kalian masih memiliki ide atau pertanyaan ya tinggal tanya aja di kolom komentar. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang dari pertanyaan. Jadi jangan lupa bertanya walaupun dikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nanya ya. Bye.